Manajemen layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan adalah kegiatan bimbingan yang diberikan untuk individu atau kelompok yang berada dalam masa peralihan seperti di sekolah, pemilihan karir, dan layanan pekerjaan. Penempatan dan penyaluran dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian antara bakat dan usaha untuk mengembangkannya, agar individu atau kelompok memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi. Secara singkat, tujuan layanan penempatan dan penyaluran yaitu diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya seperti di sekolah, dalam organisasi, pekerjaan, serta pendidikan lanjut. Fungsi layanan penempatan dan penyaluran. Pertama, terpahaminya kondisi individu dan lingkungannya. Kedua, mencegah masalah jika potensi individu tidak sesuai dengan lingkungan untuk pengembangan potensinya. Ketiga, menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Keempat, mengembangkan potensi individu dan terpeliharanya dari hal yang dapat menghambat serta dapat merugikan individu. Kelima, menghindari individu dari keteraniayaan diri dan hak-haknya. Metode. Pertama, inventarisasi data pribadi siswa dilakukan sebelum penempatan dan penyaluran. Kedua, studi dokumentasi dari hasil instrumentasi dan himpunan data. Ketiga, bekerja sama dengan pihak terkait. Dan keempat, menentukan waktu dan tempat. Bentuk layanan penempatan dan penyaluran di sekolah. Penempatan siswa di dalam kelas. Penempatan kelas yang tepat memberikan penyesuaian dan pemeliharaan terhadap kondisi diri siswa sehingga proses belajar lebih efektif. Kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler secara tepat dan benar akan sangat membantu siswa dalam pengembangan bakat dan jurusan atau program studi tambahan. Membantu siswa memahami program akademik siswa dengan potensinya, baik segi akademik maupun minat, bakat, atau karirnya. Studi lanjut. Memberikan informasi pendidikan lanjut, cara belajar, cara memasuki, dan karir yang dapat dimasuki setelah lulus dari pendidikan tersebut. Manajemen alih tangan kasus atau referral. Referral atau alih tangan kasus adalah kegiatan pendukung bimbingan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik atau konseli dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan referral meliputi 2 jalur. Pertama, jalur kepada konselor, yaitu konselor menerima kiriman konseli dari pihak lainnya, seperti dari orang tua, kepala sekolah, dan guru mata pelajaran kepada konselor. Kedua, jalur dari konselor. Konselor mengirimkan konseli yang belum tuntas ditangani kepada ahli-ahli lain, seperti psikolog, dokter, maupun konselor senior. Mengalih tangan konseli kepada pihak lain apabila masalah yang dihadapi memang di luar kewenangan konselor atau konselor telah berusaha sekuat tenaga memberikan bantuan, namun permasalahan konseli belum berhasil ditangani secara tuntas. Secara singkat, tujuan dari referral yaitu diperolehnya pelayanan yang optimal yang setuntas mungkin atas masalah yang dialami oleh konseli.
Metode yang dapat digunakan yaitu: pertama, pertimbangan benar tidak perlunya referral dalam masalah yang dihadapi. Kedua, kontak dengan ahli yang menjadi arah referral. Dan yang ketiga, evaluasi hasil. Manajemen layanan konseling. Apa itu konseling? Konseling yaitu proses pemberian bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh konselor kepada individu melalui pertemuan tatap muka dengan tujuan individu memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan atau mencari jalan keluar dari masalah yang ia hadapi. Mengapa manajemen diperlukan dalam dunia konseling? Yaitu untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tujuan yang akan dicapai dalam bimbingan konseling. Prinsip-prinsip manajemen BK. Pertama, perencanaan secara matang dan sistematis penyusunan program hingga pelaksanaan. Kedua, pengorganisasian diketahui dari struktur organisasi sekolah. Ketiga, penyusunan personalia, yaitu pembagian tugas agar dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Keempat, pengarahan dan kepemimpinan, sehingga para personalia bekerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kelima, pengawasan mulai dari penyusunan hingga pada pelaksanaannya. Aspek-aspek manajemen bimbingan dan konseling. Pertama, perencanaan program BK yang efektif dan efisien. Analisis kebutuhan siswa, penentuan tujuan bimbingan konseling, analisis situasi sekolah, penentuan jenis kegiatan, penentuan metode pelaksanaan, persiapan fasilitas, dan perkiraan tentang hambatan dalam kegiatan. Pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan konseling yaitu program tahunan, program semester, bahkan program bulanan ataupun program mingguan. Evaluasi pelaksanaan program BK yaitu untuk mengetahui kemajuan program, untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program tersebut. Supervisi kegiatan bimbingan dan konseling untuk memantau kemungkinan adanya kendala yang muncul yang dihadapi oleh personil dan mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan seorang konsultan terhadap pelanggan yang disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani pihak ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan pihak ketiga? Pihak ketiga yang dimaksud adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan oleh konsulti, misalnya anaknya, murid, atau orang tuanya. Bantuan yang diberikan dimaksudkan untuk memandirikan konsulti sehingga ia mampu menghadapi pihak ketiga yang dipermasalahkannya. Konsultasi dilakukan secara perorangan dengan format tatap muka antara konsultan dan konsulti. Konsultasi dapat juga dilakukan terhadap 2 orang konsulti atau lebih, kalau konsulti tersebut menghendakinya. Layanan konsultasi bukan konseling sebab tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada siswa atau individu yang bermasalah. Teknik dalam layanan konsultasi. Pertama, penerimaan konsulti, mengatur posisi duduk, kemudian mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang masalah, dan terakhir mengadakan penilaian dan laporan. Operasional layanan konsultasi bimbingan dan konseling. Pertama, perencanaan. Mengidentifikasi konsulti, mengatur pertemuan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Kedua, pelaksanaan. Pertama, menerima konsulti, menyelenggarakan penstrukturan, membahas masalah, mendorong serta melatih konsulti untuk mampu menangani masalah yang dihadapi pihak ketiga, membina komitmen konsulti untuk menangani masalah dengan bahan dan cara-cara konseling, dan terakhir melakukan penilaian.
Ketiga, evaluasi. Keempat, analisis hasil konsultasi. Kelima, tindak lanjut. Dan keenam, laporan. Manajemen penilaian dan studi lanjut. Kegiatan penilaian bertujuan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran yang bersifat informasi akurat tentang keefektifan dan efisiensi suatu kegiatan yang telah dilakukan. Dalam penilaian pelaksanaan BK di sekolah, penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oleh karena keseluruhan pelaksanaan bimbingan di sekolah harus dinilai meliputi program bimbingan, pelaksanaan bimbingan dan hasil bimbingan, maka rincian penilaian seperti berikut. Pertama, apakah program bimbingan yang dilaksanakan itu sesuai dengan kriteria program bimbingan yang baik? Kedua, apakah pelaksanaan tiap-tiap layanan bimbingan telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus diikuti masing-masing jenis layanan bimbingan? Yang ketiga, apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan? Studi lanjut adalah usaha untuk menelaah hasil layanan kepada siswa yang telah meninggalkan sekolah itu, baik karena drop out, karena melanjutkan studi, atau karena bekerja. Studi lanjut sangat penting bagi sekolah, sebab dengan studi lanjut itu, sekolah dapat mengetahui jenis-jenis lanjutan studi yang diikuti oleh siswa. Tujuan melakukan studi lanjut. Pertama, untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang masih menginginkan bantuan bimbingan lebih lanjut. Kedua, seberapa jauh mereka dapat memanfaatkan bantuan bimbingan dalam kehidupannya secara nyata. Ketiga, membina kehidupan alumnus dengan alma mater yang banyak memberikan manfaat.